Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Eka Sismadi dan di video kali ini saya akan membandingkan hasil antara kamera Canon 1000D dengan lensa kit 1855 yang sudah jadul, yang saya beli second sudah lama sekali, dengan Sony A7 Mark I dengan lensa Samyang 50mm f1.4. Yang teman-teman lihat ini 4 gambar pertama adalah hasil dari Canon 1000D yang sudah masuk ke Lightroom, sudah saya edit dengan preset Lightroom. Kali ini teman-teman saya nggak pakai flash karena di situ ada ring light, jadi saya memanfaatkan ring light. Kalau teman-teman lihat di situ ada ring light yang jaraknya agak jauh dari pengantin ya, ini nggak kelihatan karena ada tembok. Ini pertama saya motret menggunakan Sony A7 dengan lensa Samyang 50mm f1.4. Lensa Samyang ini saya beli second, harganya 6 juta. Kalau Sony A7 saya beli baru, harganya baru kalau nggak salah 9 sampai 10 juta. Kalau second mungkin 7 sampai 8 juta. Sedangkan Canon saya beli second, harganya 1,5, body yang 1,5 juta. Lensanya 1855 saya beli 350.000 second. Udah jadul, udah banyak bekas pemakaian, tapi masih layak dipakai kalau tahu triknya. Fokusnya cukup bagus, walaupun ada walaupunnya sih, tapi harus tahu triknya intinya. Triknya gimana, cara fokus yang bagus gimana, ada di salah satu video saya sebelum ini. Teman-teman silahkan cek sendiri. Ini adalah acara lamaran teman-teman. Yang motret adalah anak buah saya, fotografer saya Kang Santoso. Motret pakai 1000D 1855. Nah, saya datang khusus untuk ngevlog. Jadi saya bawakan A7 dengan lensa Samyang 50mm itu untuk membandingkan kedua kamera ini. Rentang harganya jauh beda, teknologinya beda. Hasilnya nanti teman-teman sendiri yang menilai. Hasilnya tentu saja beda ya. Beda, tapi perbedaan hasilnya apakah sesuai dengan perbedaan harga? Nah, itu silahkan teman-teman yang menilai. Ini adalah hasil dari Sony A7 dengan lensa Samyang f1.4. Ini tanpa diedit, file mentah, asli file mentah, file EXIF, file mentah tanpa diedit. Hasilnya seperti ini. Lalu kemudian saya ganti kamera, saya pakai Canon 1000D lensa kit 1855. Untuk mendapatkan fokus yang bagus, saya motret berkali-kali. Jadi satu kali saya motret sampai beberapa kali. Kenapa? Karena biasanya dari 5 gambar untuk pose ya, 5 gambar, karena saya pakai f yang bukaan penuh, dari 5 gambar biasanya yang fokus paling 2 begitu. Ini adalah hasilnya. Jelas beda dengan Sony A7, tapi sebenarnya warnanya bagus teman-teman. Warnanya lumayan lah, saya nggak bilang kalau dibandingkan dengan Sony A7 ya tentu saja beda, tapi ini pun warnanya sudah bagus. Artinya kalau masuk ke Lightroom
kita bisa mengolahnya lagi. Ini hasil mentah, hasil asli, bahkan nggak saya crop, nggak saya apa-apain. Hasil yang sudah masuk ke Lightroom ada di awal video tadi, juga ada di Instagram saya. Teman-teman silahkan kunjungi Instagram saya, Eka Sismadi Foto. Teman-teman juga bisa dapatkan presetnya dengan harga 40.000. Itu ada 4 preset. Silahkan WA ke 081578354135. Dan ini saya tunjukkan proses ketika saya ngedit di Lightroom. Saya pakai Lightroom 4. Nah ini pertama import file, pilih foldernya, terus dicentang. Itu otomatis sudah kecentang semua. Terus pilih import, terus masuk ke develop. Nah, terus masukkan preset yang teman-teman beli, yang kalau ada yang udah beli ya, harganya 30.000. Itu yang ini 4 ini teman-teman. My Wedding, ada yang light blue, pink blue, yellow, sama Yellowstone. Ada 4. Yang wedding ini ada 3 khusus. Biasanya selalu saya pakai untuk wedding, ini selalu saya pakai untuk semua foto saya. 3 ini, itu 1 untuk prewed. Nah ini sebelumnya semuanya dikontrol all gambarnya, terus masuk ke develop setting, masuk ke user preset, masuk ke ini wedding pink blue. Wedding pink blue ada preset yang salah satu preset yang selalu saya gunakan. Nah ini settingan presetnya udah masuk ya, teman-teman bisa lihat sudah geser sendiri. Terus walaupun settingannya sudah masuk, tetap harus kita geser-geser lagi, kita sesuaikan lagi. Biasanya saya hanya menyesuaikan lagi hanya di dua kolom. Kolom pertama adalah kolom tone curve, kolom kurva. Yang ini saya mengubahnya dari sini. Jadi yang diubah adalah highlight dan shadownya. Dan kedua splint toning, sama, yang dirubah adalah saturasi dari highlight dan shadownya. Tapi splint toning ini bisa iya bisa enggak, tergantung teman-teman. Yang paling sering adalah dirubah kurvanya. Nah ini kalau ini untuk mengubah shadow agar lebih biru atau lebih kuning di saturasinya. Ini untuk mengubah highlight agar lebih biru atau lebih warm atau lebih cool di saturasinya. Terus yang sering saya rubah adalah di kurvanya. Kurvanya ada highlight dan shadow, lalu ada light dan dark. Ini saya rubah kira-kira seperti ini sesuai selera saya. Lalu kemudian semua gambar, karena tadi udah dimasukkan preset kan, terus saya rubah-rubah lagi, ngerubahnya seperti itu ya. Nah, terus ke gambar berikutnya pun sama, ngerubahnya sama, kira-kira sama seperti itu. Ada cara cepatnya yaitu dari settingan yang udah dirubah ini, teman-teman ngubah seperti ini, kita save menjadi preset baru. Kita save menjadi preset baru. Nah ini dari sini nge-save-nya. Dari sini nih tombol plus di preset ini. Nah ini tombol plus ini diklik, terus nanti ada save as a new preset, gitulah kira-kira. Nanti kita kasih nama. Nah itu adalah preset baru yang tersimpan dengan settingan yang sudah teman-teman rubah. Jadi nanti setiap gambar tinggal di Ctrl Alt,
itu semua preset yang tadi itu udah berubah semua. Kira-kira gitu. Ini adalah hasilnya. Intinya preset itu memberikan kedalaman ruang, jadi objeknya, wajahnya bisa pop up, dan kemudian backgroundnya bisa kontrasnya bertambah, jadi kedalaman ruangnya bertambah. Wajah dari pengantin, wajah dari objek bisa pop up gitu teman-teman. Saya rasa cukup sampai di sini teman-teman. Terima kasih. Cek video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.